Oke, kawan sahabat petani seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya ya. Alhamdulillah sekarang saya berada di lahan kebun milik teman saya yang beberapa hari yang lalu saya videokan ya. Mungkin para petani sedikit agak jenuh dengan kondisi harga sayur mayur yang saat ini mengkhawatirkan ya. Tidak ada penaikan yang cukup signifikan ya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu itu harga sayur mayuran seperti kubis, tomat, cabai dan yang lainnya itu relatif fluktuatif ya, ada turun, ada naik, namun kebanyakannya itu turun ya. Sekarang dalam video ini saya akan membahas mengenai cara pemeliharaan dan cara penyemprotan tanaman tomat, tanaman cabai, tanaman kubis, dan tanaman sawi di satu lahan sekaligus dengan metode tumpang sari ya. Seperti yang dapat kawan-kawan lihat bahwasanya ini lahan milik teman saya yang sedang melakukan penyemprotan atau pengobatan tanaman ya. Nah, itu di belakang saya kawan saya sedang melakukan penyemprotan atau penyepraian tanaman menggunakan fungisida, insektisida, dan lain sebagainya ya. Seperti apa cara peracikan dan metode penyemprotan yang beliau terapkan pada lahan ini, kita akan tanya-tanya nantinya ya kepada pemilik lahan ya. Bagaimana cara penyemprotannya, berapa dosis yang digunakannya, dan obat-obat apa saja yang beliau gunakan ya untuk pengobatan serta pemeliharaan tanaman dari serangan berbagai penyakit. Ketika kita berbicara masalah perawatan tanaman yang kita budidayakan, itu ada berbagai jenis rangkaian yang harus kita tempuh ya. Pertama dari penyiapan lahan, yang kedua pemupukan, yang ketiga itu penanaman, dan ketika sampai posisi saat ini juga masih tetap ya dalam proses perawatan. Ini jadi proses perawatan selanjutnya itu ketika tanaman sudah seperti ini, usahakan ada penalian ya, khusus untuk tanaman tomat. Gunanya penalian tanaman ini, jadi ketika tanaman tomat itu tumbuh, maka tidak mudah terkena angin ya, jadi kuat ketika menopang tanaman tersebut. Kemudian ada nantinya perempelan ya, nanti mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas yaitu perempelan atau pembersihan tunas agar pertumbuhannya optimal seperti ini ya. Kan ini ada tunas, maka dilakukan perempelan seperti ini ya, tuh pembersihan. Nah, ini dia, ini tunas-tunas yang tidak dibutuhkan ya, maka harus dibersihkan dan dibuang sehingga pertumbuhan ataupun energi yang diserap dari tanah tersebut ke dalam tanaman ini dapat optimal, tidak terganggu. Ini bunganya sudah mulai muncul-muncul ya bunganya. Jadi selain perawatan secara penyemprotan, kita sering-sering lihat lahan yang kita pelihara itu apakah ada hal-hal yang perlu ditangani secara cepat atau perlu dilakukan secara segera. Contohnya seperti ini ya. Ini tanamannya kubis, namun di bawah sini ada gulma-gulma ya. Tadi usahakan ada penyiangan gulma ya. Jadi gulma-gulma itu harus dibersihkan secara rutin sehingga tidak menimbulkan efek pada tanamannya atau mengganggu tanaman yang kita budidayakan itu bisa terhambat akibat gulma-gulma yang tumbuh. Maka dilakukan pembersihan gulma secara teratur dan sesuai kebutuhan di lahan kita ya. Nah, kita bersihkan dulu gulma-gulmanya agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam sehingga diharapkan hasilnya itu bisa optimal dan sesuai yang kita harapkan. Kita coba berkeliling dulu di sekitaran kebun melihat tanaman-tanaman beliau ya.
Alhamdulillah tanamannya mungkin ini terawat ya, subur dan hijau-hijau ya. Saya sangat menyukai rotasi tanaman secara tumpang sari. Nah, ini kawan saya sedang melakukan penyemprotan. Dan diusahakan penyemprotan itu harus semua bagian tanaman dapat disemprot dengan sempurna. Nah, sekarang di sini sudah berada pemilik lahannya ya. Saya akan coba tanya-tanya mengenai berapa hari interval penyepraian, terus apa saja yang menjadi bahan-bahan yang beliau pakai ya untuk penyepraian di lahan ini ya. Oke, saya akan coba tanya nih kawan, Bang, ini berapa hari sekali penyepraiannya? Ini 3 hari sekali di musim hujan. Kalau di musim cuacanya bagus 4 hari sekali penyemprotannya. Oke, jadi sahabat tani seluruh Indonesia, jadi kawan saya ini melakukan penyemprotan fungisida, insektisida itu sebanyak interval 3 hari sekali ya kalau musim hujan saat ini. Namun ketika musim cukup baik, musim kemarau itu dilakukan interval biasanya 4 kali sehari tanamannya ya. Jadi dapat kita lihat bahwasanya lahan pertaniannya itu cukup terpelihara ya dengan baik ya. Nah, ini adalah obat-obatan yang beliau pakai. Ini dia kawan saya sedang melakukan pericikan fungisida ya. Nah, itu Aster Blue-nya sejenis fungisida berbahan aktif mancozeb ya. Dengan takaran biasanya itu 1 sampai 2 gram per mili. Nah, di sini tadi di takaran 2 sendok ya. Nah, ini simoksinnya berbahan aktif simoksanil yang bekerja secara sistemik. Mengapa kerja secara sistemik? Karena melindungi tanaman dari dalam. Jadi ketika diaplikasikan itu diserap dulu oleh tanaman sehingga tanaman itu mengandung zat tersebut. Nah, ini fungisida, akarisida sekaligus pupuk ya karena mengandung bahan aktif belerang 80% ya. Nah, selanjutnya dalam satu tangki itu diberikan pupuk POC-NASA ya, pupuk daun organik juga sebanyak 2 tutup botol ya. Jadi ketika aplikasi fungisida maupun maupun sejenis yang lainnya itu biasakan takaran atau dosis serta aplikasinya itu tepat ya. Nah, itu mitraposnya berbahan aktif asam fosfit diberikan 1 tutup saja, dan yang terakhir perekat ya. Nah, perekat ini gunanya ketika diaplikasikan obat-obatan tersebut diharapkan bisa menempel dengan lama ya di permukaan daun, karena saat ini di wilayah sini terjadi musim penghujan yang cukup lebat ya. Jadi intensitas hujannya itu, curah hujannya itu sangat tinggi ya. Nah, kemudian sesudah bahan-bahannya dicampur, dimasukkan ke dalam tangki sprayer, maka dilakukan pengadukan secara rata. Mengapa demikian? Karena diharapkan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam tangki tersebut bisa menyatu atau sinergis ya. Mohon maaf tadi sebelumnya teman saya itu karena tidak pandai berbicara bahasa Indonesia dan cukup malu katanya kalau direkam secara langsung ya. Jadi saya mewakili beliau bahwasanya apa yang diterapkan di lahannya itu murni dari hasil buah pikir beliau ya, sehingga memperoleh tanaman seperti yang kita lihat bersama ya. Mungkin sekian dulu video yang bisa saya bagikan. Tolong tulis kritik dan komentarnya di bawah, dan jangan lupa like, share, dan bagikan kepada teman-teman sahabat tani yang lain apabila video ini berguna dan bermanfaat. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, tidak bermaksud untuk menggurui, dan pada akhirnya
pemahaman para petani itu berbeda-beda ya. Jangan dijadikan patokan, ini hanya sebatas pengalaman pribadi saya dan pengalaman dari teman-teman bagaimana cara budidaya sayur mayur ya. Ya sekian dulu video dari saya. Petani tetap jaya dan harus berkarya. Oke.